Hello everyone, saya atas nama Katrina Martabara dan saya mahasiswa semester 4 program studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Dan ini adalah laporan akhir praktik orientasi lapangan saya selama 2 bulan di GKS Jemaat Gaura. Mari kita mengenal Jemaat Gaura. GKS Jemaat Gaura adalah mekaran dari GKS Jemaat Laboya pada tanggal 1 Desember 2000. Atas berkat pelayanan para sinding, maka didirikan SDM Gaura Elopare pada tahun 1948 yang diawali dengan ibadah bale-bale di tahun 1962 dengan jumlah jiwa 68 orang. Dan pada tanggal 1 Desember 2000 dan pelayanan terus berkembang sehingga pada tanggal 9 Desember 2003 Pendeta Lukas Legahudi STH dikukuhkan kembali menjadi pendeta Jemaat Gaura yang pada masa itu sudah 5 titik mata jemaat sehingga tanggal 18 Juni 2012 Pendeta Antoni Tadadi STH dikukuhkan menjadi pendeta kedua oleh karena luasnya wilayah pelayanan 7 mata jemaat. Dan pada kondisi terakhir Jemaat Gaura terdiri dari pusat Elopare, cabang Wetana, cabang Kaha, cabang Gailiku, cabang Mogolele, cabang Kapakabisa, dan cabang Pegarewa, pos PI Mambang, pos PI Kadoki, pos PI Leteunga yang tersebar di 3 desa, yaitu Desa Wetana, Desa Gaura, Desa Patiala DT dengan jumlah jiwa 2.565 jiwa. Dan pendeta yang melayani di Jemaat Gaura yaitu Pendeta Antoni Tadadi STH dan Pendeta Lukas Legahudi STH. Adapun program-program pelayanan GKS Jemaat Gaura tertera sebagai berikut. Dan apa saja pelayanan yang saya lakukan selama orientasi lapangan di Jemaat Gaura, yaitu memimpin ibadah minggu, memimpin ibadah komper, memimpin ibadah PA rumah tangga, memimpin ibadah pemuda, dan mengikuti karnaval syukuran merayakan HUT G143 masuk di Sumba lapangan Andai. Mengikuti evaluasi mahasiswa yang bertempat di Jemaat GKS Patiala. Mengikuti ibadah kaum bapak di Jemaat Kaha, mengikuti ibadah gabungan komper sejemaat Gaura yang terdiri dari pusat Elopare, cabang Wetana, cabang Kaha, cabang Gailiku, cabang Mogolele, cabang Kapakabisa, dan cabang Pegarewa, pos PI Mambang, pos PI Kadoki, dan pos PI Patiala DT. Mengikuti ibadah perpisahan gabungan cabang Pegarewa dan cabang Kapakabisa dan dihadiri oleh setiap komisi-komisi. Saran saya bagi GS,
gaura untuk meningkatkan pelayanan dalam jemaat. Yang pertama, para pelayan harus lebih aktif dan kreatif dalam melayani dan menjadi teladan bagi jemaat dalam hal tepat waktu. Yang kedua, pelayan juga harus berperan aktif dalam setiap komisi, baik itu KAR, pemuda, komper, dan kaum bapak. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam yang ada untuk dapat memajukan perekonomian jemaat. Menjadi seorang pelayan Tuhan adalah suatu tanggung jawab yang besar. Seorang pelayan harus siap dalam segala situasi dan kondisi apapun. Seorang pelayan dilihat dari segala sisi. Untuk itu, ia harus mencerminkan sikap Kristus dalam setiap langkah kehidupannya. Namun, pelayan juga manusia. Ia lemah, namun ingat bahwa Tuhan sang sumber pelayanan itu akan menjaga dan memelihara para pelayannya. Tak sekali-kali pun ia membiarkannya. Akan ada jalan keluar akan setiap masalah yang ia hadapi oleh para pelayan. Dan bergantung pada Tuhan adalah prinsip harus dilakukan oleh para pelayan.